Aku selalu mengira tinggal di kos hanyalah soal mencari tempat istirahat setelah lelah bekerja. Tempat singgah sederhana yang sempit, panas di siang hari, dingin di malam hari, dengan dinding tipis yang membuat suara-suara dari kamar sebelah sering terdengar jelas. Tapi aku salah. Kos bukan hanya sekadar tempat singgah. Kos juga bisa jadi tempat di mana perasaan yang tak terduga lahir, tumbuh, dan membuatku ketagihan. Aku tinggal di kamar nomor 7, lantai 2. Di sebelahku, kamar nomor 6, dihuni oleh seorang pria yang namanya Rio. Usianya tak jauh dariku. Kulitnya sawo matang, tubuhnya berotot tapi tidak berlebihan. Mungkin karena dia suka futsal dengan teman-temannya. Aku sering melihatnya pulang malam dengan kaos basah, oleh keringat, wajah lelah, tapi selalu sempat tersenyum padaku. Awalnya aku menganggapnya hanya tetangga kos biasa. Kami hanya saling menyapa. Kadang kalau aku pulang membawa banyak barang, dia dengan cepat menawarkan bantuan. "Biar aku bawain," katanya sambil merebut kantong belanja dari tanganku. Aku hanya bisa tersenyum, meski dalam hati aku merasakan sesuatu yang sulit kugambarkan. Yang membuat semuanya berubah adalah suatu malam, ketika listrik kos padam. Aku duduk di kamarku yang gelap, hanya ditemani suara hujan deras di luar. Udara dingin menusuk. Tiba-tiba, pintuku diketuk pelan. "Sinta, kamu sendirian kan?" Suara itu jelas milik Rio. Aku membuka pintu. Ia berdiri di depan dengan senter kecil di tangannya. Wajahnya hanya setengah terlihat oleh cahaya redup. "Aku bawa lilin. Kamu gak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk lalu membiarkannya masuk. Kamar kecilku mendadak terasa makin sempit. Lilin yang dia nyalakan membuat bayangan wajahnya menari di dinding. Ada sesuatu yang aneh. Suasana begitu sunyi, tapi jantungku berdegup kencang. Kami duduk bersebelahan di lantai. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya meski jarak kami hanya beberapa jengkal. Entah mengapa, aku merasa nyaman sekaligus gugup. "Aku sering dengar kamu begadang. Kerjaannya berat ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Lumayan. Kadang aku pulang udah nggak kuat ngapa-ngapain. Cuman pengen tidur." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu kuat banget ya." Tatapan itu membuatku salah tingkah. Aku berusaha menunduk, tapi aku bisa merasakan sorot matanya tidak lepas dariku. Dalam cahaya lilin, wajahnya terlihat lebih dekat, lebih hangat, dan lebih berbahaya. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu melangkah. Tapi tiba-tiba, jarak antara kami hilang. Rio meraih tanganku, jemarinya hangat menyentuh kulitku. Aku menoleh, dan di matanya ada sesuatu yang tidak bisa kudefinisikan. Hasrat, ketulusan, sekaligus keraguan. "Boleh aku?" bisiknya. Aku tidak menjawab, tapi aku tidak menolak ketika dia mendekat. Saat dia meraihku dalam pelukannya, aku merasa seluruh tubuhku merinding. Pelukan itu begitu kuat, begitu hangat, membuatku merasa dilindungi sekaligus berbahaya. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Napasnya berat, jantungnya berdebar kencang. Dan anehnya, aku menyukainya. Pelukan itu membuatku merasa hidup. Seakan semua lelah yang kupikul hilang begitu saja. Malam itu kami tidak melakukan lebih dari sekadar saling mendekap. Tapi aku tahu, sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan Rio lebih banyak. Cara dia berjalan melewati lorong kos, cara dia tertawa bersama teman-temannya, bahkan cara dia menyapu rambut basahnya setelah mandi. Ada sesuatu dari dirinya yang membuatku terus terikat. Dan yang paling sulit kuakui, aku ketagihan. Ketagihan pada senyumnya. Ketagihan pada suaranya yang dalam. Ketagihan pada tubuhnya yang hangat setiap kali ia berada di dekatku. Suatu malam lain, ketika semua penghuni kos sudah tidur, aku mendengar pintu kamarku diketuk lagi. Aku sudah tahu siapa. Saat kubuka, Rio berdiri dengan wajah penuh keraguan. Tapi tanpa berkata banyak, ia melangkah masuk. "Kamu nggak keberatan aku di sini sebentar?"
Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Dia duduk di tepi ranjangku dan aku ikut duduk di sampingnya. Tidak ada cahaya lilin kali ini, hanya lampu kecil di pojok kamar yang membuat bayangan tubuhnya terlihat jelas. Aku bisa merasakan hawa panas dari dirinya, meski kami belum bersentuhan. Perlahan, ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipiku. Sentuhan itu membuat nafasku tercekat. Aku menutup mata, membiarkan tubuhku larut dalam rasa yang sudah lama kutahan. Ketika ia memelukku lagi, kali ini lebih erat, aku merasakan sesuatu yang sulit kuabaikan. Hangat tubuhnya menempel di tubuhku. Nafasnya memburu. Jantungku seakan berpacu mengikuti iramanya. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu aku tidak boleh terlalu jauh. Tapi di saat yang sama, aku tidak ingin berhenti. Aku gak bisa jauh dari kamu, katanya lirih. Aku terdiam. Tidak ada kata yang bisa kugunakan untuk menjelaskan perasaanku. Yang ada hanyalah desakan perasaan, sesuatu yang membara di dalam dada. Malam itu kami duduk lama dalam pelukan. Tidak ada kata-kata panjang, hanya desah napas dan detak jantung yang berpadu. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Yang kutahu hanya satu, aku ketagihan. Ketagihan pada rasa yang membuatku hidup kembali. Ketagihan pada tubuh panas tetangga kosku yang membuat malam-malam sepi jadi penuh arti. Dan aku tahu, semakin lama aku membiarkan ini terjadi, semakin sulit aku melepaskannya.